nama saya Chelsea Tasya Sila Putri Permadi dari kelas 3 SA2 dengan NPM 2010 165500. Perkenalkan, nama saya Galuh Oktaviani Putri dari kelas 3 SA2 dengan NPM 2010 165513. Perkenalkan, nama saya Dia Laksmana, kelas SA2, NPM 20101655501. Perkenalkan, nama saya Hendriku Sumaryadi, NPM 20101655516 dari kelas SA2. Latar belakang siklus manajemen sumber daya manusia, MSDM, Human Resources Management, HRM, Payroll Cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pengolahan data terkait yang terus-menerus berhubungan dengan mengelola kemampuan pegawai secara efektif. 1. Apa saja ancaman yang dialami dalam sistem informasi siklus MSDM penggajian? 2. Apakah yang menjadi aktivitas dalam siklus penggajian ini? Kita mulai dengan menjelaskan desain dari sistem MSDM, penggajian terintegrasi dan membahas pengendalian dasar yang diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut memberikan pihak manajemen dengan informasi yang reliabel dan memastikan bahwa sistem tersebut mematuhi peraturan pemerintah. Kemudian akan dijelaskan secara mendetail tentang setiap aktivitas mendasar siklus penggajian. Kita menutupnya dengan sebuah diskusi pilihan untuk pengalih-dayaan outsourcing baik fungsi penggajian maupun MSDM. Sistem informasi siklus MSDM, penggajian aktivitas-aktivitas terkait MSDM, informasi mengenai perekrutan, pemecatan, pemindahan, pelatihan, DSB dan kumpulan informasi mengenai penggunaan waktu pegawai yang terjadi setiap hari. Penggajian merupakan suatu aplikasi berkelanjutan yang diproses dengan modus batch. A. Tinjauan proses MSDM dan kebutuhan informasi dalam organisasi jasa profesional, seperti kantor akuntan publik, KAP dan Biro Hukum. Pengetahuan dan keahlian pegawai merupakan komponen utama dari produk perusahaan, dan biaya tenaga kerja menunjukkan biaya utama yang dihasilkan dalam menghasilkan pendapatan. B. Ancaman dan pengendalian data induk pegawai yang tidak akurat dapat mengakibatkan penentuan staf yang berlebih atau kurang. Hal itu juga dapat menciptakan ketidakefisienan yang berkaitan dengan penugasan pegawai untuk menjalankan tugas yang tidak sepenuhnya dikuasainya. Kita menutupnya dengan sebuah diskusi pilihan untuk pengalih-dayaan outsourcing baik fungsi penggajian maupun MSDM. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan atau tidak validnya data induk yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan yang didiskusikan. Penting juga untuk membatasi akses terhadap data tersebut dan mengatur sistem, sehingga hanya para pegawai terotorasi yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Pembatasan ini memerlukan perubahan pada pengaturan dasar atas peran pegawai dalam sistem ERP untuk membagi tugas yang tidak sesuai dengan tepat. Pengaturan dasar dari banyak sistem mengizinkan staf penggajian tidak hanya membaca, tetapi juga mengubah informasi gaji pada file induk penggajian pegawai. Meskipun prosedur-prosedur untuk memodifikasi pengaturan divariasikan ke dalam paket-paket perangkat lunak yang berbeda. Untuk mengetahui perubahan apa yang sebaiknya dilakukan, hanya memerlukan pemahaman yang mendalam atas pemisahan tugas secara tepat terhadap proses bisnis yang berbeda-beda. Meski demikian, pengendalian preventif tidak pernah 100% efektif. Ancaman umum kedua dalam siklus MSDM atau penggajian adalah mengungkapkan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengurangi risiko pengungkapan data penggajian yang tak terotorisasi adalah menggunakan autentikasi multifaktor dua pengendalian keamanan untuk membatasi akses data induk MSDM atau penggajian hanya kepada para pegawai yang memerlukan akses tersebut untuk menjalankan pekerjaan mereka.
Penting pula untuk mengatur sistem agar membatasi pegawai dalam penggunaan built-in query milik sistem yang secara tidak langsung mengakses informasi sensitif. Ancaman umum ketiga dalam siklus MSDM atau pengajian terkait dengan hilang atau rusaknya data induk. Cara terbaik untuk mengurangi resiko atas ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Ancaman umum keempat dalam siklus MSDM atau pengajian adalah mempekerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi dapat meningkatkan biaya produksi dan mempekerjakan seorang pegawai yang merupakan seorang pencuri dapat menimbulkan pencurian aset. Kedua pegawai tersebut tepatnya dapat ditanggulangi dengan prosedur perekrutan yang sesuai. Para kandidat harus diminta untuk menandatangani sebuah pernyataan dalam formulir lamaran kerja yang menegaskan tentang keakuratan informasi yang diberikan oleh kandidat serta memberikan persetujuan kepada perusahaan untuk mengecek latar belakang menyeluruh atas surat keterangan kerja dan riwayat pekerjaannya. Ancaman umum kelima dalam siklus MSDM atau pengajian adalah pelanggaran atas hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Pemerintah memberikan sanksi yang berat pada perusahaan yang melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaan. Organisasi tersebut juga dapat dikenakan gugatan sipil oleh orang yang dinyatakan sebagai korban diskriminasi ketenagakerjaan. Prosedur pengendalian terbaik untuk mengatasi masalah-masalah potensial tersebut adalah mendokumentasikan secara cermat seluruh tindakan terkait pemberitahuan untuk tujuan perekrutan dan proses memperkerjakan pegawai baru serta pemecatan pegawai. Aktivitas siklus penggajian. Figur 15-2 menyajikan sebuah diagram konteks sistem penggajian. Diagram konteks tersebut menunjukkan ada 5 sumber utama input pada sistem penggajian. Departemen MSDM memberikan informasi mengenai perekrutan, pemberhentian, dan perubahan tingkat pembayaran, kenaikan gaji, dan promosi jabatan. Para pegawai mengajukan perubahan terkait potongan yang mereka tentukan secara bebas, misalnya iuran untuk dana pensiun. Departemen memberikan data mengenai jam kerja aktual para pegawai, para petugas pemerintahan, memberikan tingkat pajak dan instruksi untuk memenuhi ketentuan peraturan. Begitu pula dengan perusahaan asuransi serta organisasi lain yang memberikan instruksinya agar menghitung dan membayarkan berbagai potongan gaji untuk pembayaran pajak. Figur 15-2 menunjukkan bahwa sejumlah cek yang mungkin elektronik merupakan output utama sistem penggajian. Cek penggajian dikirim ke bank dengan tujuan untuk mentransfer atau memindahkan dana dari rekening umum perusahaan ke rekening penggajian perusahaan. Sejumlah cek juga diberikan ke agen-agen pemerintah, perusahaan asuransi, dan organisasi lain untuk memenuhi kewajiban perusahaan seperti pajak, premi asuransi. C. Memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal, perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala, data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Figur 15-2 diagram konteks bagian pengajian dari siklus MSDM atau penggajian. Proses figur 15-1 menunjukkan bahwa Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenagakerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi mengenai
tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Catatan-catatan atas pegawai yang keluar atau dipecat sebaiknya tidak dihapus dengan segera, karena beberapa laporan pajak akhir tahun termasuk formulir W2 memerlukan data mengenai seluruh pegawai yang bekerja pada organisasi selama tahun tersebut. Ancaman dan pengendalian. Pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Para pegawai Departemen MSDM sebaiknya tidak secara langsung ikut serta dalam pemrosesan penggajian atau pendistribusian cek gaji. Pemisahan tugas ini mencegah seseorang yang memiliki akses terhadap cek gaji untuk menciptakan pegawai fiktif atau mengubah tingkat bayaran dan kemudian mengambil cek palsu tersebut. Selain itu, seluruh perubahan terhadap file induk penggajian tersebut harus diperiksa dan disetujui oleh seseorang, yaitu selain pihak yang merekomendasikan perubahan tersebut. Pengendalian akses sistem penggajian penting. Sistem tersebut seharusnya diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan sebuah matriks pengendalian akses yang menjelaskan tindakan apa yang diperbolehkan untuk dijalankan setiap pegawai dan mengkonfirmasikan file apa yang diperbolehkan untuk diakses setiap pegawai. Ancaman lainnya adalah ketidakakuratan dalam memperbarui data induk penggajian sehingga dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan denda karena tidak membayarkan jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Untuk mengatasi ancaman ini, pengendalian integritas pemrosesan secara tepat yang didiskusikan dengan pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perusahaan yang sedang dibuat sebaiknya diterapkan ke seluruh transaksi perubahan penggajian. Selain itu, memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen sebuah cara yang tepat waktu untuk mendeteksi kesalahan. Membayarkan jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Untuk mengatasi ancaman ini, pengendalian integritas pemrosesan secara tepat yang didiskusikan dengan pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat sebaiknya diterapkan pada seluruh transaksi perubahan penggajian. Selain itu, memiliki laporan pemeriksaan manajer departemen sebuah cara yang tepat waktu untuk mendeteksi kesalahan. D. Memvalidasi data waktu dan kehadiran. Langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data waktu dan kehadiran pegawai. Proses. Bagi para pegawai yang dibayarkan berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Perusahaan manufaktur juga menggunakan kartu jam kerja untuk mencatat data secara mendetail mengenai bagaimana para pegawai menggunakan waktu mereka, yaitu pekerjaan apa yang mereka lakukan. Para profesional, para organisasi jasa seperti KAP, kantor hukum, dan kantor konsultan dengan cara yang sama melacak waktu yang mereka habiskan untuk melakukan berbagai tugas dan bagi klien yang sama aja. Mereka mencatat data-data tersebut dalam lembar waktu atau timesheet. Penggunaan intensif. Komisi dan bonus memerlukan penautan sistem penggajian dan sistem informasi atas penjualan dan siklus lainnya guna menggunakan data yang digunakan untuk menghitung bonus. Selain itu, skema bonus atau intensif harus secara tepat didesain dengan tujuan realistis yang dapat dicapai sehingga secara objektif dapat diukur. Ancaman dan pengendalian. Ancaman utama terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu kehadiran dan yang tidak akurat. Ketidakakurat dalam catatan waktu dan kehadiran rapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Ketidakakurat gaji jasa tenaga kerja yang tak terbayarkan. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi risiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Menggunakan teknologi untuk menangkap data waktu dan kehadiran juga dapat meningkatkan produktivitas dan memotong biaya.
Penghematan beberapa menit untuk setiap pegawai mungkin tidak terdengar begitu menarik, tetapi ketika dikalikan dengan ribuan pegawai dalam sebuah industri dengan margin yang laba kurang dari 1%, efeknya pada lini bawah dapat menjadi signifikan. Otomatis data sumber juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data waktu dan kehadiran staf jasa profesional. Teknologi informasi atau TI juga dapat mengurangi resiko ketidakakurat yang disengaja untuk data waktu dan kehadiran. Sebagai contoh, beberapa perusahaan manufaktur saat ini menggunakan teknik autentikasi atau biometri. Tujuannya adalah untuk mencegah pegawai meninggalkan pekerjaan lebih dini serta mencegah adanya seorang rekan kerja yang salah mencatat bahwa orang tersebut ada di tempat kerja. Data kartu waktu yang digunakan untuk menghitung penggajian harus direkonsiliasi terhadap data kartu jam kerja yang digunakan untuk tujuan penentuan biaya dan manajerial. Semua dilakukan oleh seseorang yang tidak terlibat dalam pembuatan data tersebut. Menyiapkan penggajian. Proses pertama, transaksi penggajian diedit dan transaksi yang divalidasi kemudian disortir berdasarkan nomor pegawai. Jika organisasi memproses penggajian dari beberapa divisi, setiap file transaksi penggajian juga harus digabungkan. Potongan penggajian dibagi ke dalam kedua kategori umum, potongan pajak gaji dan potongan sukarela. Potongan pajak gaji meliputi penghasilan negara bagian dan daerah. Begitu pula pajak Social Security. Potongan sukarela meliputi iuran dana pensiun, premi asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi kecacatan, iuran serikat, dan kontribusi untuk berbagai sumbangan amal. Ketika gaji bersih dihitung, dasar year to date untuk gaji kotor, potongan dan gaji bersih dalam setiap catatan pegawai pada file induk penggajian diperbarui. Pertama, karena potongan pajak Social Security dan potongan lainnya memiliki PIDA atas atau staf, perusahaan harus tahu kapan memastikan bahwa jumlah pajak dan potongan yang sesuai dibayarkan ke petugas pemerintah, perusahaan asuransi dan organisasi. Informasi ini juga harus disertakan dalam berbagai laporan yang diajukan kepada petugas-petugas tersebut. Daftar penggajian atau register penggajian mencantumkan gaji kotor setiap pegawai, potongan penggajian, dan gaji bersih dalam format multikolom. Daftar ini juga berlaku sebagai dokumentasi pendukung untuk mengotorisasi transfer dana ke rekening pengecekan penggajian organisasi. Daftar potongan memuat potongan sukarela lainnya setiap pegawai. Terakhir, sistem mencetak cek gaji pegawai. Cek gaji ini biasanya menyertakan sebuah laporan pendapatan yang memulai jumlah gaji kotor, potongan, dan gaji untuk periode terkini serta total year to date untuk masing-masing kategori. Sistem penggajian juga menghasilkan sejumlah laporan mandatik. Beberapa dari laporan umum untuk penggunaan internal, tetapi kebanyakan dari laporan digunakan untuk petugas-petugas pemerintahan. Akibatnya bagian MSDM dari sistem ERP menyediakan sarana ekstensif untuk memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah negara bagian dan daerah. Bab 3. Kesimpulan. Sistem informasi MSDM dan penggajian terdiri atas dua subsistem yang saling berhubungan, tetapi terpisah. MSDM dan penggajian. Sistem MSDM mencatat dan mengelola data mengenai aktivitas perekrutan, pelatihan, penugasan, pengevaluasian, dan pemberhentian pegawai. Sistem penggajian mencatat dan mengelola data yang digunakan untuk membayar para pegawai atau jasa mereka. Sistem MSDM atau penggajian harus didesain untuk mematuhi banyaknya regulasi pemerintah, baik itu pajak maupun praktik ketenaga kerjaan. Selain itu, pengendalian yang memadai harus tersedia untuk mencegah 1. Kelebihan dalam pembayaran pegawai karena data waktu dan kehadiran yang tidak valid. 2. Membayar cek gaji pegawai fiktif. Kedua ancaman ini dapat diminimalkan dengan pemisahan tugas yang tepat secara spesifik dengan membuat fungsi-fungsi berikut yang dijalankan oleh individu yang berbeda. A. Mengotorisasi dan membuat perubahan terhadap file induk penggajian untuk kegiatan-kegiatan seperti perekrutan, pemecatan, dan kenaikan gaji. B. Mencatat dan memverifikasikan waktu kerja pegawai. C. Menyiapkan cek gaji. D. Mendistribusikan cek gaji. E. Merekonsiliasikan rekening bank penggajian. Meskipun sistem MSDM secara tradisional telah dipisahkan,
banyak perusahaan termasuk AEO mencoba mengintegrasikannya untuk mengelola sumber daya manusia dengan efektif serta memberikan pegawai dengan manfaat dan layanan yang lebih baik. Daftar Pustaka B. Romney Marshall dan Paul John Steinberg 2014. Sistem Informasi Akuntansi edisi ke-13 Jakarta, Penerbit Salemba 4.